Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton Rajmarhota. Kali ini saya akan membahas tentang Cirebon. Apa sih itu Cirebon? Baik artinya, budayanya, makanan khasnya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya membahas semua itu, sobat semua jangan lupa untuk like dan subscribe video-video saya agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video saya. Karena saya akan mencoba selalu membuat video yang berbeda, berinovatif, agar sobat semua tidak bosan tentunya. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita bahas tentang Cirebon. Cirebon adalah salah satu kota yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, buat sobat semuanya dari Sabang sampai Merauke yang ingin tahu apa itu Cirebon, baik dari segi artinya, makanan khas Cirebonnya, dan budayanya, serta lainnya. Sobat semua jangan sampai ketinggalan, tonton video ini sampai habis. Cirebon menurut yang saya pelajari yaitu mempunyai dua makna. Makna pertama yaitu caruban atau artinya campuran. Karena masyarakat Cirebon sendiri mempunyai dua bahasa, yaitu antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kalau menurut orang Cirebon itu disebut Jaware. Nah, untuk makna yang kedua, Cirebon mempunyai arti cai rebon. Cai artinya air dan rebon artinya udang-udang kecil. Karena Cirebon berada di daerah Pantura atau dekat dengan laut, oleh karena itu konon katanya masyarakat Cirebon pada zaman dahulu banyak yang berpenghasilan dari hasil mencari udang, khususnya yang berada di dekat daerah laut. Sehingga pada zaman dahulu hingga sekarang, Cirebon dikenal dengan julukan Kota Udang. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang Cirebon, alangkah baiknya kita ngopi dulu coy. Nikmat. Yang belum ngopi, ngopi dulu ya. Nah, kalau sobat semua sudah ngopi, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Cirebon. Cirebon selain dikenal dengan kota udang, Cirebon juga dikenal dengan kota wali. Karena di Cirebon terdapat salah satu makam Wali Songo yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Cirebon selain dikenal dengan salah satu kota wali, Cirebon juga dikenal dengan salah satu kota batik. Di mana di Cirebon terdapat kampung batik ternama yang berada di Desa Trusmi. Di kampung batik tersebut terdapat salah satu toko batik terbesar di Indonesia, bahkan sempat mendapatkan rekor muri. Dan konon katanya batik tersebut terkenal bukan hanya di Cirebon, melainkan juga di mancanegara. Nah, buat sobat semua yang belum tahu atau penasaran bagaimana sih wajah kampung batik Trusmi, sobat bisa cari video saya sebelumnya, cari aja kawasan batik Trusmi Cirebon terbesar di Indonesia. Nanti sobat semua akan tahu wajah-wajah batik di kampung batik Trusmi. Oke sobat semua, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, seperti biasa kita ngopi dulu. Nikmat kawan. Sayang nih kawan, gak ada cemilannya. Ada juga makanannya bukan berasal dari bumi kawan, tapi dari luar angkasa. Penasaran? Ini ya, saya tunggu ya. Ambil dulu makanannya. Kerupuk Mars. Kerupuk Mars. Ini kerupuknya ada yang menyebutnya Mars. Mars kan dari luar angkasa kawan. Tuh. Nah, kalau untuk kata orang Cirebon sendiri, ini namanya kerupuk melarat. Karena digorengnya ini pakai pasir, bukan pakai minyak. Makanya dijulukin kerupuk melarat, kerupuk miskin. Ya, walaupun demikian, mudah-mudahan yang makan ini bukan jadi orang miskin ya, tetap jadi orang kaya. Amin ya kawan ya. Sorry ya, bukan lagi promosi, makanya tak tutupin. Kecuali kalau kita bayar, bukan nih labelnya.
Oke kawan, oke nanti lanjut pembahasan tentang Cirebon. Saya simpen dulu ya. Oke sobat, tadi kita baru saja membahas tentang makanan yang bukan berasal dari bumi kan, yaitu kerupuk Mars. Jadi itu Mars kan dari luar angkasa, makanya disebut bukan makanan khas bumi, tapi dari luar angkasa. Oke, langsung saja kita kembali tentang pembahasan Cirebon. Oke sobat, kita kembali lagi membahas tentang Cirebon. Sebelumnya kita sedang membahas tentang batik Trusmi. Oh ya sobat, bahwa di Cirebon ini mempunyai salah satu motif batik yang ternama, yaitu motif Megamendung. Bentuk motif Megamendung sendiri seperti yang saya pakai saat ini sobat. Nah sobat, tadi kita membahas Cirebon, artinya sudah. Membahas julukan Cirebon sudah. Nah sekarang saya mau membahas tentang kesenian Cirebon. Unik Cirebon sendiri mempunyai beberapa kesenian. Di antaranya yang terkenal itu kesenian tari topeng, yaitu kesenian menari dengan memakai topeng. Selain itu juga ada tarling, singkatan dari gitar dan seruling atau suling kata orang Cirebonnya. Nah, ada salah satu kesenian Cirebon yang paling populer juga, yaitu tentang sintren. Menurut orang-orang, kesenian sintren ini mengandung sisi mistis. Ya, karena nanti si perempuan ini tidak sadarkan diri. Nah, yang memainkan ini adalah seorang gadis yang masih perawan. Kalau nggak perawan, itu nggak bisa. Jadi nanti gadisnya itu tangannya diikat pakai tali, nanti dimasukin ke dalam kurungan yang besar, yang udah tertutup kain, yaitu seperti kurungan ayam lah. Nanti dimasukin, nah di dalam kurungan itu udah ada sediakan baju. Nah nanti kalau perempuan itu udah dimasukin, nanti dikasih alunan musik. Nah sekian menit itu nanti perempuan yang sudah terikat itu akan keluar dalam posisi yang sudah cantik, memakai baju yang udah disediakan tanpa ada bantuan orang lain karena posisi di dalam kurungan. Setelah itu nanti perempuan itu keluar dari kurungan menari-nari. Nah, saat ada orang yang melemparkan uang ke tubuhnya ini, si perempuan itu akan terjatuh. Nah, agar perempuan ini tidak terluka, bagian tim udah antisipasi untuk menahan saat ketika dia melempar uang dan terjatuh. Nah kalau uangnya udah diambil, nanti ada alunan musik lagi, nanti perempuan ini menari lagi, ada yang lempar uang lagi, nanti yang terjatuh lagi. Kurang lebih gambarannya begitu untuk kesenian sintren. Setelah kita membahas tentang kesenian, kita akan membahas tentang makanan khas Cirebon. Untuk makanan khas Cirebon sendiri ini sebenarnya banyak. Saya akan menyebutkan beberapa makanan khas Cirebon yang paling populer aja. Salah satu diantaranya itu ada docang, tahu gejrot, tahu petis, nasi lengko, mie koclok. Nah yang paling populer itu yaitu nasi jamblang sama empal gentong. Sobat, setelah kita ngomongin makanan, ngomong-ngomong, saya jadinya haus nih sobat. Kopi dulu aja. Tuh kopinya tinggal segini nih. Saking nikmatnya aja, serius. Ngopi nih, ngopi. Mantap sobat. Wes ngopi ya, yuk. Nah, tadi kita membahas hampir semuanya tentang Cirebon kita bahas. Selanjutnya gitu maksudnya. Saya akan membahas tentang tempat-tempat wisata di Cirebon. Tempat wisata di Cirebon itu banyak banget sobat. Perlu sobat-sobat semua tahu. Makanya sobat semua yang dari luar Cirebon, mari berkunjung. Banyak. Salah satunya yaitu
Keraton Kasepuhan. Nah, di Keraton Kasepuhan itu di depannya ini terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid ini setiap Jumat ada orang azan 7 orang. Nah, selain itu tempat wisata Cirebon ada Gua Sunyaragi, tempat ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Pantai Kejawanan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirbonan, dan lain-lainnya. Serta ada yang lagi populer juga yaitu wisata alam Batu Lawang Cirebon. Nah, sobat kalau mau tahu tentang wisata alam Batu Lawang Cirebon, boleh deh sobat lihat video saya sebelumnya. Cari saja wisata alam Batu Lawang Cirebon. Sobat semua boleh lihat. Tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya, biar sobat tahu wisata alam di Cirebon. Kurang lebihnya ini sih banyak wisata alam Cirebon. Nah sobat, setelah kita membahas tentang wisata di Cirebon, ada yang tahu nggak? Kira-kira saya akan membahas tentang apa lagi ya di Cirebon? Kalau sobat yang pernah berkunjung ke Cirebon, pasti tahu ada sisi lain yang perlu dibahas tentang Cirebon. Apa coba sobat tebak? Betul sekali sobat, itu bahasa. Karena Cirebon sendiri mempunyai ciri khas di dalam bahasa, yaitu diantaranya J dan Ta. Itu adalah ciri khas orang Cirebon. Contohnya, kalau bahasa Indonesianya mau kemana, orang Cirebon biasa arep meni J. Nah, untuk memperjelas kalimat kalau untuk penggunaan J. Sedangkan untuk penggunaan Ta, contohnya, bener gak? Nah, kalau kata orang Cirebonnya, bener tah? Nah, itu untuk mempertegas sebuah pertanyaan. Kalau untuk J memperjelas kalimat, kalau Ta untuk memperjelas pertanyaan. Kurang lebih ciri khas bahasa Cirebon itulah. Nah, kalau sobat semua yang dari luar kota Cirebon bertemu orang yang menggunakan bahasa saat berbicara J atau Ta, kemungkinan besar itu bisa dipastikan orang Cirebon. Karena cuma hanya orang Cirebon yang menggunakan akhiran J atau Ta. Itu kalimat penambahan ciri dari orang Cirebon. Oke sobat semuanya, setelah tadi kita membahas tentang bahasa atau ciri khas orang Cirebon ketika berbicara, selanjutnya kita akan membahas tentang wilayah Cirebon atau yang biasa dikenal dengan sebutan wilayah 3 Cirebon. Mana sajakah yang termasuk wilayah 3 Cirebon? Yaitu diantaranya Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Nah, untuk ketiga wilayah ini mempunyai ciri khas bahasa ketika berbicara. Nah, untuk wilayah Kuningan ini mayoritasnya menggunakan bahasa Sunda. Akan tetapi untuk masyarakat yang perbatasan antara Kuningan dan Cirebon menggunakan dua bahasa seperti yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu menggunakan bahasa Jawa dan Sunda atau yang biasa dikenal dengan Jaware. Jadi masyarakat yang perbatasan antara Cirebon dan Kuningan itu rata-rata menguasai bahasa Sunda dan menguasai bahasa Jawa Cirebon. Nah, untuk wilayah Majalengka itu masyarakatnya mayoritas menggunakan bahasa Sunda seperti Kuningan. Termasuk untuk wilayah perbatasan Cirebon dan Majalengka juga itu sebagian besar juga menggunakan dua bahasa Jawa dan Sunda. Sama-sama mengerti bahasa Jawa, sama-sama mengerti bahasa Sunda. Nah, kalau untuk
kota Indramayu, untuk daerah Indramayu maksudnya itu masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa Cirebon. Baik itu di perbatasan Cirebon Indramayu atau di Indramayu sendiri itu menggunakan bahasanya bahasa Cirebon. Cuma ada sisi perbedaan namun mengerti bahasa Cirebonnya. Nah, kalau untuk Cirebon sendiri itu rata-rata ya jelas bisa dipastikan itu menggunakan bahasa Cirebon. Kurang lebihnya begitu untuk pembahasan wilayah Cirebon. Nah, sobat, kalau untuk ngomongin Cirebon, pernah saya membaca sebuah artikel itu nggak akan pernah habis-habisnya karena di Cirebon itu banyak yang perlu dibahas. Nah, untuk video ini saya membahas kurang lebihnya begitulah, cuma sekedar arti Cirebon, ciri khas kesenian budaya Cirebon, bahasa Cirebon, dan lain sebagainya seperti yang saya sebelumnya. Berhubung kopinya tinggal sedikit, kita habisin saja karena videonya juga mau selesai. Jadi saat kopinya ini habis, videonya juga mungkin selesai. Minum dulu ya, tapi jangan ditutup dulu, jangan tinggalkan video ini dulu. Kita ngopi dulu, ngopi. Sungguh menikmatinya, nikmat ngopi coy. Ya, berhubung kopinya sudah habis, pembahasannya juga yang saya pahamin kurang lebih segitu. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Mohon maaf dan terima kasih buat sobat semuanya yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video-video saya, termasuk video-video yang sebelum-sebelumnya. Tonton terus video-video saya karena video saya akan selalu mencoba yang berbeda, berinovatif. Makanya selalu ikuti video-video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.